Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan 4 orang dengan saya Hadi Prasetyo dan 3 rekan saya Yulianti, Inayah Wulandari dan Anissa Fitri akan menjelaskan materi tentang e-commerce yang bertujuan untuk melengkapi tugas kelompok mata kuliah teknologi dan literasi informasi. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya Hadi Prasetyo. Yang pertama ada electronic commerce atau e-commerce. Adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis menggunakan internet dan komputer dengan browser web untuk mengenalkan, menawarkan, membeli dan menjual produk. E-commerce dapat terjadi antara organisasi bisnis dengan konsumen, meliputi penggunaan internet dan World Wide Web untuk penjualan produk dan pelayanan untuk konsumen. Penggunaan e-commerce telah mengalami peningkatan di Indonesia. Penggunaan internet untuk transaksi bisnis sudah dianggap sebagai suatu hal yang penting. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengusaha yang menggunakan e-commerce dalam perusahaannya. Oke, selanjutnya manfaat dan kelebihan e-commerce. Yang pertama, para konsumen tidak perlu datang langsung ke toko untuk membeli barang yang ingin dibeli. Dan bagi perusahaan dapat melaksanakan kegiatan transaksi selama 24 jam. Yang kedua, dari segi keuangan, konsumen dapat menghemat biaya yang dikeluarkan dan bagi pengusaha dapat menghemat biaya promosi. Apabila lokasi toko jauh, konsumen dapat menghemat ongkos perjalanan dengan diganti biaya pengiriman yang jauh lebih murah. Dan bagi pengusaha, dapat memasarkan tokonya ke wilayah yang lebih luas. Yang ketiga, sebuah perusahaan dapat memiliki sebuah pasar internasional. Yang keempat, bisnis dapat dijalankan tanpa mengenal batas waktu karena dijalankan secara online melalui internet yang selalu beroperasi tiap hari. Dan yang kelima, konsumen dapat berbelanja di seluruh dunia dan membandingkan harganya dengan mengunjungi berbagai situs yang berbeda atau dengan mengunjungi sebuah website tunggal yang menampilkan berbagai harga dari sejumlah provider. Pada proses penggunaan e-commerce, kegiatan jual beli maupun pemasaran lebih efisien dimanapun penggunaan e-commerce tersebut akan memperlihatkan adanya kemudahan bertransaksi, pengurangan biaya dan mempercepat proses transaksi. Kualitas transfer data juga lebih baik daripada menggunakan proses manual, di mana tidak dilakukannya entry ulang yang memungkinkan terjadinya human error. Bisnis dapat dijalankan tanpa harus terbentur pada batas negara dengan adanya teknologi digital. Biaya operasional dapat ditekan sedikit mungkin, mempercepat waktu memproses dan mengurangi penggunaan kertas dalam berbagai aktivitas pengerjaan mulai dari mendesain, memproduksi, pengiriman, pendistribusian, hingga marketing. Komponen e-commerce. Menurut Hidayat, ada beberapa kelebihan yang dimiliki e-commerce dan tidak dimiliki oleh transaksi bisnis yang dilakukan secara offline. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk, yaitu banyak jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui internet seperti pakaian, mobil, sepeda, dan lain-lain. Yang kedua, tempat menjual produk, yaitu tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki domain dan hosting. Yang ketiga, cara menerima pesanan bisa melalui email, telepon, SMS, dan lain-lain. Yang keempat, cara pembayaran seperti kredit card, PayPal, dan tunai. Yang kelima, metode pengiriman bisa menggunakan Pos Indonesia, EMS, atau JNE. Dan yang terakhir, customer service, email, kontak us, telepon, chat jika tersedia dalam software. Jenis-jenis e-commerce. Penggolongan e-commerce pada umumnya dilakukan berdasarkan sifat transaksinya. Menurut Loudon dan Loudon 2008, penggolongan e-commerce dibedakan sebagai berikut. 1. Business to customer atau B2C. 2. Business to business atau B2B. 3. Customer to customer atau C2C. 4. Peer to peer atau P2P. 5.
mobile commerce atau m-commerce. E-commerce yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam golongan business to customer atau B2C yang mencangkup transaksi jual, beli, dan pemasaran kepada individu pembeli dengan media internet melalui penyedia layanan e-commerce seperti Kaskus, Lazada, dan Shopee. Di dalam proses transaksi e-commerce, baik itu B2B maupun B2C, melibatkan lembaga perbankan sebagai institusi yang menangani transfer pembayaran transaksi. Saya Yulianti, saya akan melanjutkan pembacaan mengenai e-commerce. Metode pembayaran e-commerce. Menurut Prihatna 2005-19, dalam transaksi yang menggunakan e-commerce, terdapat 3 metode pembayaran yang dapat digunakan. 1. Online processing credit card. Metode ini digunakan untuk produk yang bersifat retail, di mana mencangkup pasar yang sangat luas, yaitu seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara langsung atau saat itu juga. 2. Money transfer. Pembayaran dalam metode ini lebih aman, namun membutuhkan biaya fee bagi pihak penyedia jasa money transfer untuk mengirim sejumlah uang ke negara lain. 3. Cash on delivery. Pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya bisa dilakukan jika konsumen langsung datang ke toko atau tempat produsen yang menjual produknya atau berada dalam satu wilayah yang sama dengan penyedia jasa. Selanjutnya, kekurangan e-commerce. A. Ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. B. Kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional. C. Budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik, atau bisa disebut juga pelanggan yang tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. D. Hilangnya privasi, cangkupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara, sehingga terjadi rawannya melakukan transaksi bisnis online. E. Warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk aslinya. F. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan e-commerce adalah minimnya sumber daya manusia yang memahami dalam bidang penggunaan e-commerce, sehingga belum dapat digunakan secara maksimal. Sekian atas kajian kelompok kami mengenai e-commerce. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.